Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Salahuddin Bukti dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi dengan NIM 531422072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model dari sistem pendukung keputusan, yakni model optimasi menggunakan algoritma. Pertama-tama kita awali dulu dengan penjelasan apa itu SPK. SPK atau kepanjangan dari sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada. SPK ini diterapkan dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian, sehingga dibutuhkannya sistem tersebut. Selanjutnya, apa itu optimasi? Dari kalimat judul saya tadi, itu adalah model SPK dengan optimasi menggunakan algoritma. Apa sih optimasi tersebut? Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dari sekumpulan solusi yang mungkin. Maksudnya di sini adalah optimasi adalah proses dengan mencari solusi-solusi yang terbaik dari solusi-solusi yang sudah ada atau yang sudah dibentuk oleh si pengambil keputusan dengan tujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu nilai, misal biaya, waktu, dan keuntungan. Mengapa menggunakan algoritma dalam sistem pendukung keputusan? Dalam beberapa kasus, mencari solusi terbaik tidak dapat dilakukan secara manual karena banyaknya variabel dan kompleksitas masalah. Disinilah algoritma optimasi berperan sangat penting untuk membantu sistem mencari solusi terbaik dengan cara yang lebih efisien dan sistematis. Dari beberapa model yang ada, di sini ada beberapa model yang optimasinya itu menggunakan algoritma, yaitu ada linear programming, kebanyakan untuk masalah alokasi sumber daya. Dan untuk yang kedua, genetic algorithm, untuk optimasi berbasis evolusi. Dan yang ketiga ada simulated annealing, atau SA, untuk mencari solusi dalam ruang solusi yang besar. Dan yang terakhir ada ant colony optimization, untuk mencari rute perjalanan yang optimal, seperti yang digunakan dalam Google Maps. Ya, karena itu pasti juga menggunakan algoritma-algoritma yang tentunya sangat rumit ya. Dan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model optimasi yang menggunakan algoritma, dan satu model yang saya pilih adalah genetic algorithm. Apa itu genetic algorithm? Genetic algorithm ini adalah metode optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi alam, di mana hanya solusi terbaik yang bertahan dan berkembang. GA ini juga efektif untuk masalah dengan banyak solusi dan ruang solusi yang besar, sehingga membantu menemukan solusi terbaik secara iteratif atau berulang. Jadi untuk algoritma ini sendiri, genetik algoritma ini sendiri, itu maksud dari proses evolusi alam berarti dia berulang-ulang sampai dia mendapatkan sebuah solusi yang terbaik dari hasil pengulangan tersebut. Oke, selanjutnya genetik algoritma ini punya 5 langkah besar, 5 langkah utama, yaitu yang pertama ada inisialisasi populasi, di mana di proses GA ini dimulai dengan menciptakan populasi awal yang terdiri dari berbagai solusi yang berbeda. Setiap solusi ini diwakili oleh individu dalam populasi tersebut. Langkah kedua adalah seleksi. Dari populasi, GA akan memilih individu terbaik berdasarkan kriteria tertentu.
Individu terbaik ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu crossover. Langkah ketiga yaitu crossover. Crossover adalah proses di mana dua solusi terbaik dikawinkan atau penyelangan solusi untuk menghasilkan solusi yang baru. Ini bertujuan untuk memadukan kelebihan dari dua solusi untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Langkah keempat adalah mutasi. Setelah crossover, dilakukan mutasi pada solusi baru secara acak. Mutasi ini penting untuk menjaga keberagaman solusi dan mencegah GA terjebak pada solusi yang lokal, agar dia bisa lebih luas lagi ya. Dan yang kelima adalah evaluasi dan iterasi. Setiap solusi baru ini dievaluasi berdasarkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan optimasi. Proses ini diulang secara terus-menerus dalam beberapa generasi hingga ditemukan solusi yang terbaik. Oke, jadi mengapa genetik algoritma ini termasuk dalam kategori algoritma optimasi? Algoritma dari genetik algoritma ini, ia menggunakan prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Setiap langkah dari si genetik algoritma ini merupakan karakteristik dari sebuah algoritma. Ya, dari 5 langkah tersebut merupakan karakteristik dari sebuah algoritma. Dan juga genetik algoritma ini dia mengikuti aturan dan urutan tertentu. Selanjutnya, genetik algoritma ini tentunya iteratif dan prosedural ya. Alasan dia masuk ke dalam genetik algoritma, model yang menggunakan algoritma karena dia iteratif dan prosedural. GA ini mencari solusi optimal dengan mengulangi langkah-langkah tertentu. Ini membuat GA sangat cocok untuk menangani masalah optimasi secara efisien. Yang ketiga ada fleksibilitas GA. GA ini dapat diterapkan pada berbagai masalah optimasi, misal penjadwalan dan alokasi sumber daya. Oke, lanjut lagi. Jadi di setiap model itu ada kelebihan serta kekurangannya. Pada model kali ini yang saya bahas, yaitu genetic algorithm, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari GA ini sendiri dapat digunakan untuk masalah yang sangat kompleks, ya. Dan yang kedua, menggunakan proses evolusi untuk mencari solusi yang lebih baik. Jadi setiap solusi itu akan diulangi terus-menerus dan akan menghasilkan solusi yang lebih baru lagi sehingga lebih efisien nanti untuk menjadi sebuah keputusan yang akan dipilih. Dan yang ketiga ada fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi. Selanjutnya ada kekurangan dari genetik algoritma ini. Dari secara garis besar saya menangkap dua kekurangan, yaitu prosesnya ini karena dia iteratif atau berulang-ulang, jadi dia bisa memakan waktu yang sangat banyak jika jumlah generasi atau populasi sampel yang digunakan di dalam studi kasus ini misalnya menggunakan genetik algoritma, jika populasi atau sampelnya besar, maka dia bisa dapat memakan waktu yang sangat banyak. Dan yang kedua, genetik algoritma ini kadang-kadang terjebak pada solusi lokal. Tetapi untuk masalah ini kita bisa minimalkan dengan menggunakan proses mutasi, yaitu yang ada pada langkah keempat setelah crossover. Setelah dilakukan penyelangan antara kedua solusi, apabila jika masih terjebak di dalam solusi tersebut, maka akan dilakukan mutasi untuk menjaga keberagaman dari solusi-solusinya yang mencegah si GA ini terjebak pada solusi lokal. Oke, lanjut.
Sekarang kita masuk ke dalam tahap kesimpulan. Genetic algorithm ini tentunya adalah model optimasi yang efektif dan efisien, serta juga fleksibel. Model ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari berbagai masalah yang kompleks dengan cara yang sistematis dan iteratif. Dengan menggunakan seleksi, crossover, dan mutasi dari 4 atau 5 langkah yang utama dari si GA ini, GA dapat menemukan solusi yang semakin mendekati dengan optimal. Sehingga GA ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak variabel dan solusi yang kompleks, menjadikannya pilihan yang tepat dalam sistem pendukung keputusan. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah saya sampaikan tadi, yakni model yang menggunakan melakukan optimasi menggunakan algoritma dengan pembahasan model genetik algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.